Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Sudah dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita. Apapun keadaan saudara, saya percaya Tuhan mengasihi saudara. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali di channel rohani ini. Kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu malam ini. Terima kasih untuk sepanjang hari ini, sampai detik ini kami ada nafas yang Engkau titipkan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu dan kemurahan. Pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Urapi aku ini ya Tuhan, yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau senampak berbicara kepada kami umat-Mu. Urapi seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam ini. Kami beri segarkan, dikuatkan. Terima kasih Bapa. Terus ambil alih dan memberikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin dengan penuh sukacita. Saudaraku yang kasih Tuhan, malam ini kita mau kembali angkat tema akibat perjudian. Apa saudara? Akibat dosa perjudian. Kara-kara perjudian online. Perjudian online. Tadi pagi saya dengar berita di TV bahwa perjudian online di Indonesia dikendalikan oleh seseorang. Siapa namanya? Saya nggak tahu. Dan saya juga nggak perlu tahu. Nggak ada hubungannya saudara. Apa yang terjadi? Hari-hari ini di Indonesia sedang marak-maraknya judi online di mana-mana. Bukan hanya Indonesia, tapi di negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena judi online bisa di mana-mana. Di kota besar, sampai kota kecil, sampai kampung-kampung desa, masuk ke dalam. Yang penting ada internet, ada HP, ada kuota, ada data, sudah bisa buka judi online. Bisa main slot. Makin slot, makin habis. Bis. Des, saudaraku. Saya mau cerita akibatnya. Saya mendengar banyak cerita dari teman-teman. Akibat judi online. Kalah besar. Kalah banyak. Awalnya dikasih untung. Dikasih menang. Bukan untung saudara. Sorry. Saya yang salah ngomong. Dikasih menang. Lama-lama makin ketagihan. Menang lagi. Ketagihan. Tiba saatnya bandar punya trik. Dia selalu mempengaruhi psikologis ini. Kalau dikasih menang, pasti judi lagi. Kalau dikasih menang, pasti kembali lagi. Kalau dikasih kalah, nggak mungkin. Singkat cerita saudara, saya mendengar berita. Aduh, mengerikan. Kara-kara, kalah judi online. Rumah disita. Pekerjaan hilang. Keuangan habis. Anak sekolah nggak duit. Bahkan sampai makan pun nggak ada duit. Kenapa? Karena perjudi ini bisa masuk ke semua lapisan masyarakat saudara. Mulai pedagang kecil sampai pedagang besar. Mulai pedagang keliling sampai pedagang di mall. Mulai dari bos kecil sampai bos besar. Mulai dari orang biasa sampai pejabat. Siapapun. Perjudian tidak mengenal status saudara. Dia bisa merambat masuk ke semua lapisan masyarakat. Untuk itu, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa perjudian dan mengalami akibat perjudian itu, hari-hari sudah hidup tertekan, putus asa, stres, depresi, tertekan, putus asa, nggak tahu apa yang harus berbuat, bahkan ada rencana ingin bunuh diri, ingin mati supaya masa selesai. Enggak. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Firman Tuhan datang ke saudara. Saya jujur, tadi pagi ada orang cerita, ada seorang datang ke warung biasa, kayak warteg, mau makan minum. Ibunya teriak, nggak boleh makan kamu, nggak boleh minum. Kenapa? Utangmu yang dulu harus bayar dulu. Kamu nggak boleh makan dan minum sebelum kamu bayar utangmu yang dulu. Pergi sana, pergi. Nah, ceritanya apa teman? Kalah judi online. Pada pedagang kecil, karyawan, pedagang keliling, pedagang sayur keliling, pedagang roti keliling, bakso keliling, pedagang biasa di pasar-pasar. Bahkan sampai supir-supir pun ikut judi online. Dan akhir cerita mereka yang saya dengar, bukan kemenangan, bukan menang judi, tapi kalah. Bukan sedikit, kalah banyak. Mobil dikadaikan nggak bisa tebus, motor dikadaikan nggak bisa tebus, rumah dikadaikan nggak bisa tebus, akhirnya dijual. Aku yang kasih Tuhan malam ini tidak mau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudaraku, firman Tuhan berkata jelas kepada kita. Mazmur 101 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan berkata apa? Pertolonganmu dan pertolonganku ialah datang dari atas, dari Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Kita kalau sudah mengalami masalah, tekanan hidup yang bertubi-tubi datang, kesulitan silih berganti karena ulah kita sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena siapa-siapa, karena kita terjebak ingin cari uang gampang dengan cara judi online, saudara. Mau cari pertolongan siapa? Ke teman, mungkin. Ke famili, apalagi saudara. Tidak bakalan mereka mau menolong saudara. Saudara hanya bisa datang kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus yang menciptakan langit, bumi, dan laut dan segala isinya. Apakah masalahmu, tekanan hidupmu lebih besar daripada bumi? Apakah masalahmu, persoalanmu, hidupmu mungkin stres, depresi, tertekan, putus asa, bahkan ingin mati, lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada langit, lebih besar daripada lautan yang Tuhan ciptakan? Tuhan kita besar. Masa datang sungguh-sungguh dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk, dengan mulut mengaku bahwa aku ini berdosa di hadapan. Aku berdosa terhadap keluarga. Aku juga berdosa terhadap anak-anakku. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Datang dengan hati yang hancur, yang remuk kepada Tuhan, satu-satunya penolong kita. Tidak ada yang lain. Dalam dunia ini tidak ada yang bisa kita andalkan. Semakin Anda andalkan orang yang Anda anggap itu bisa menolong dan membantu saudara, semakin Anda kecewa, bahkan sakit hati dan kepahitan. Saya berdoa supaya saudara jangan sampai sakit hati, kepahitan terhadap orang itu, lebih-lebih sakit hati dan kepahitan dengan Tuhan. Bertobatlah selagi ada kesempatan, masih nafas. Bertobatlah selagi ada kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Tanpa pertobatan tidak akan ada pemulihan. Saya sering katakan itu. Tanpa pertobatan tidak akan ada pertolongan Tuhan. Oh, saudara, saya mau bertobat. Tuhan, ampuni saya. Aku mau bertobat. Sungguh-sungguh Tuhan. Ini aku.
Malam ini aku datang kepadamu, bertobat sungguh-sungguh ya Tuhan. Ampuni semua dosaku dan kesalahanku. Ini isi hatimu. Ini doamu kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan. Bapa, kami angkat kedua tangan kami di hadapan. Sebagai tanda pertobatan kami sungguh-sungguh di hadapan. Hati kami yang paling dalam. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni dosaku. Ampuni dosa perjudian online ya Tuhan. Sehingga mengakibatkan aku mengalami kekalahan dan kekalahan. Banyak yang hilang. Rumah hilang, mobil hilang. Uang hilang, harta hilang. Bahkan kesehatan pun hilang. Aku disadarkan oleh firman-Mu malam ini. Hanya Engkau-lah penolongku satu-satunya ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Aku berteriak dan berseru kepadamu Tuhan. Yesus, tolong kami ya Tuhan. Tolong kami, hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasih. Yang Kau tembus dengan darah-Mu yang paling mahal. Aku berjanji di hadapan-Mu. Aku mau stop berhenti berjudi online. Apapun jenis judi itu, mau berhenti berjudi. Supaya hidupku kembali hidup mentaati firman-Mu, hidup sesuai kehendak-Mu dalam hidupku dan keluargaku. Terima kasih Bapa, kami percaya malam ini ada mujizat. Malam ini ada mujizat dari Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir. Saudaraku yang mengalami masalah, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Katakan kepada Tuhan, aku ini orangnya. Saya orangnya. Apa yang disampaikan firman Tuhan malam ini? Saya ini orangnya. Barang siapa mengaku dosanya, saling mendoakan, dia akan disembuhkan Tuhan. Pertolongan kami, pertolonganku datang dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Bapa, bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, menegur kami, menasihati kami. Kami mengucapkan terima kasih Bapa. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Berkat dan kasih karunia dari apa yang berlimpah-limpah. Cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan. Terdapat sekudan indah dan manis dari Roh Kudus. Mulai malam ini menyertai saudara dan saya. Bahkan sampai Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you all. Hallelujah. See you in the next video.